Selamat pagi, pada kesempatan kali ini saya akan tampilkan hasil investasi reksadana pasar uang saya di aplikasi Bibit Reksadana. Jadi saya berinvestasi dengan modal awal sebesar Rp500.000 dan sudah berjalan selama 1 bulan. Nanti saya akan bandingkan keuntungan ketika kita menyimpan uang atau ketika kita menabung di tabungan bank serta deposito bank dengan ketika kita menyimpan uang atau kita menabung di reksadana pasar uang. Sekaligus saya akan jelaskan tentang apa itu reksadana, cara belinya bagaimana, terus kemudian keuntungan apa saja ketika kita berinvestasi di reksadana, hingga detail dari produk suatu reksadana. Jika kalian ada saran, pertanyaan, masukan, atau mungkin usulan topik yang lainnya, kalian bisa sampaikan di bawah. Terima kasih. Jadi pada video kali ini saya akan tampilkan ya, ketika kita menabung uang di tabungan dan juga deposito bank dari Bank BRI atau Bank Rakyat Indonesia. Jadi saya akan bandingkan dengan reksadana pasar uang. Jadi untuk reksadana pasar uang, saya memilih manajer investasi Sukor Asset Management. Jadi seperti itu. Dengan produknya yaitu Sukor Invest Syariah Money Market Fund. Jadi saya akan bandingkan keuntungan dari tabungan dan deposito bank BRI dan juga reksadana pasar uang Sukor Invest Syariah Money Market Fund. Jadi ketika video ini dibuat yaitu pada tanggal 12 Maret 2021 ya, itu tren suku bunga Bank Indonesia atau BI Rate itu sedang turun-turunnya ya. Jadi kita bisa lihat di grafik sangat turun. Jadi ketika video ini dibuat itu suku bunga atau BI Rate itu di 3,5%, 3,5%. Jadi ini adalah suku bunga terendah sepanjang sejarah di Indonesia. Jadi kita bisa lihat ya pada tanggal atau pada tahun 2015 BI Rate itu di 7,5, sedangkan sekarang di 3,5. Jadi sebenarnya instrumen investasi deposito itu pada saat ini kurang menarik seperti itu. Mungkin bisa dialihkan ke instrumen yang lebih beresiko ya, misal ke saham atau yang lainnya. Jadi karena suku bunga sangat rendah, otomatis keuntungan atau returnnya yang akan kita dapat juga kurang maksimal. Jadi buat kalian yang masih bingung cara untuk berinvestasi di reksadana itu seperti apa, jadi cara untuk investasi di reksadana itu sangat mudah ya. Kalian tinggal download aplikasi untuk membeli reksadana secara online. Misal di aplikasi Bibit. Nah, kalau misal aplikasi lainnya, misal aplikasi Ajaib, Bareksa, Tanam Duit, iPod Fund, seperti itu ya. Jadi ada banyak sekali. Dan bahkan di Tokopedia serta di Bukalapak ya, atau mungkin di OVO juga, itu kita sudah bisa membeli reksadana. Jadi seperti itu. Untuk di reksadana kalian tinggal download aplikasi, kemudian kalian siapkan eKTP dan juga nomor rekening bank, seperti itu. Nah di reksadana sendiri itu ada 3 ya, umumnya itu ada 3 jenis. Jadi reksadana pasar uang, ini adalah reksadana dengan resiko yang paling kecil. Terus kemudian reksadana obligasi, ini resiko sedang. Kemudian reksadana saham, ini yang resiko tinggi, seperti itu. Jadi buat kalian yang ingin mendaftar di aplikasi Bibit, kalian bisa gunakan kode referral saya ya, yaitu jalan kecil. Nanti kalian akan mendapatkan cashback sebesar Rp25.000. Jadi kalian bisa gunakan kode referral saya, nanti kalian akan mendapatkan cashback Rp25.000. Nah, saya akan tampilkan ya, kenapa kita investasi di reksadana, kenapa tidak di misal di kripto, properti atau yang lainnya seperti itu. Jadi saya akan perlihatkan ya, ini untuk detail dari produknya. Misal saya akan pilih reksadana pasar uang seperti itu, saya akan tampilkan detailnya seperti apa. Nah seperti itu. Misal jadi di reksadana itu jenisnya bermacam-macam ya, atau produknya itu nah seperti ini. Ada Batavia Dana Kas Maksima, Manulife Dana Kas 2, Dream Kas 2. Nah seperti itu. Jadi kalau misal kita scroll itu ada banyak sekali. Jadi misal kita pilih
Manulife Dana Kas 2 seperti itu. Kita bisa scroll ke bawah seperti ini ya. Jadi kita bisa lihat di minimal pembelian. Nah, di minimal pembelian ini itu Rp10.000. Jadi keuntungan pertama ya ketika kita investasi di reksadana ya seperti itu ya. Kita bisa mulai dengan modal yang kecil, bahkan mulai dari Rp10.000. Jadi buat kalian yang pemula, pelajar, atau mungkin ingin coba-coba tentang investasi ya, kalian bisa cobanya di reksadana ini karena mulainya dengan nominal yang kecil yaitu Rp10.000 seperti itu. Jadi keuntungan yang pertama atau keuntungan ketika kita berinvestasi di reksadana. Ini adalah suku bunga tabungan dari Bank Rakyat Indonesia atau Bank BRI. Jadi untuk data suku bunga tabungan itu kalian bisa cari di websitenya Bank BRI langsung ya. Jadi untuk suku bunganya itu sudah dijelaskan atau sudah dipost secara publik. Jadi kita bisa mengaksesnya untuk suku bunganya itu berapa. Jadi kalian bisa cari sendiri di websitenya Bank BRI. Ya, jadi untuk kita bisa lihat di sini jumlah tabungannya dan suku bunganya. Jadi kalau misal kita menyimpan uang atau menabung uang di Bank BRI dengan nominal 0 ya, mulai dari 0 sampai 1 juta rupiah, itu keuntungan yang kita dapat itu 0%. Untuk 1 juta sampai 50 juta itu 0,7%, sedangkan 50 juta sampai 500 juta 0,85%, 500 juta sampai 1 miliar 1,1%, di atas 1 miliar 1,9%. Jadi seperti itu. Nah, yang menjadi catatan juga, ini suku bunganya bukan per bulan ya. Jadi 0%, 0,7%, 0,85%, 1%, 1,9% itu dalam 1 tahun. Jadi keuntungan yang kita dapat dalam 1 tahun itu seperti ini. Jadi saya akan berikan contoh ya. Jadi misal ketika kita menyimpan uang sebesar 10 juta rupiah, nah dalam 1 tahun itu keuntungan yang kita dapat itu Rp70.000. Nah seperti ini ya. Jadi keuntungannya sangat kecil. Jadi kita bisa mengetahui ketika kita menabung 10 juta itu keuntungannya hanya Rp70.000 dalam 1 tahun. Jadi seperti itu untuk suku bunga tabungan dari Bank Rakyat Indonesia atau Bank BRI. Sedangkan untuk yang selanjutnya yaitu deposito bank. Jadi ini adalah deposito bank BRI juga. Nah seperti ini. Jadi bedanya dengan ketika kita di tabungan bank itu kan kita bisa ambil kapan saja. Sedangkan untuk di deposito bank itu ada jangka waktunya. Kalian bisa lihat di sini ada jangka waktu 1, 3, 6, 12, 24, 36. Jadi ada jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan sampai 36 bulan. Jadi kalau misal kita ambil 3 bulan, jadi selama 3 bulan uang kita tidak bisa kita tarik seperti itu. Berbeda ketika di tabungan yang kita bisa tarik kapan saja. Jadi ada konsekuensinya, uang kita tidak bisa ditarik. Nah, sebagai kompensasinya itu keuntungannya atau bunga yang kita dapat itu lebih besar. Jadi kalau misal yang tadi itu 0, sampai 1% ya. Sedangkan kalau di deposito bank itu 3,25% ya. Kita bisa lihat untuk Bank BRI saat ini 3,25%. Jadi misal kita menyimpan uang atau berinvestasi ya, menabung di deposito Bank BRI misal 10 juta ya. Nah, return yang kita dapat selama 1 tahun, nah ini juga yang menjadi catatan ya. Ini sama kayak yang tadi, jadi ini keuntungan dalam 1 tahun. Jadi misal kita menabung 10 juta dalam 1 tahun, keuntungannya yaitu Rp325.000. Jadi seperti itu keuntungannya Rp325.000. Nah ini juga ada tambahan ya, ketika kita berinvestasi atau menyimpan uang di deposito itu juga ada dari undang-undangnya itu kita kena pajak ya, pajak deposito sebesar 20%. Jadi untuk keuntungan bersihnya kita bisa hitung 325 dikalikan 100 dikurangi 20%. Jadi untuk return finalnya yaitu Rp260.000. Jadi seperti itu untuk keuntungannya
atau return yang kita dapat dari deposito Bank Rakyat Indonesia, seperti itu. Jadi saya akan tampilkan detail dari produk yang saya dapat atau return yang saya dapat ketika kita berinvestasi di reksadana pasar uang. Jadi saya akan contohkan dari produk yang saya pilih langsung, seperti itu. Jadi saya sudah membeli produk ini. Jadi kita bisa scroll ke bawah, ini adalah aplikasi Bibit. Kemudian kita masuk ke yang bagian pasar uang ya, karena saya investasinya di reksadana pasar uang, seperti itu. Nah, produk saya yang ini, Sukor Invest Syariah Money Market Fund. Kita bisa lihat untuk detailnya, kemudian keuntungannya itu berapa. Jadi, nah bisa kita ketahui ya, untuk grafiknya itu sangat stabil untuk reksadana pasar uang, seperti itu. Nanti saya akan bandingkan dengan reksadana obligasi dan juga reksadana saham, seperti itu. Jadi keuntungannya dalam 1 tahun ya, itu 1 tahun terakhir itu 6,29%, seperti itu. Jadi keuntungannya dalam 1 tahun terakhir 6,29%. Kemudian drawdown-nya 0%, ini artinya tidak pernah turun ya untuk investasinya. Jadi grafiknya stabil naik, seperti itu. Kalau misal dia turun, ini tercermin di drawdown-nya ini berapa persen, seperti itu. Terus kemudian expense ratio, jadi ini kan produknya dari yang mengelola itu ini, manajer investasinya Sukor Asset Management. Dari Sukor Asset Management itu memerlukan 0,45% ya dari total AUM, seperti itu, untuk mengelola reksadananya, seperti itu. Kemudian untuk total AUM itu 2,67 triliun. Jadi ini adalah dana yang dikelola ya. Jadi kalau misal saya investasi 5 juta ya, 5 juta itu masuk ke dalam sini, seperti itu. Jadi 2,67 triliun ini sangat besar ya, termasuk yang terbesar. Jadi udah banyak atau banyak sekali yang percaya dengan produk Sukor Invest Syariah Money Market Fund ini. Ini adalah jenis reksadana pasar uang dengan tingkat resiko rendah. Nah, seperti apa tingkat resiko rendah ini? Kita bandingkan reksadana. Jadi saya akan bandingkan dengan reksadana obligasi atau reksadana pendapatan tetap ya, dengan reksadana saham. Untuk grafiknya seperti apa, jadi biar kelihatan untuk perbandingannya. Karena kalau misal hanya satu saja itu tidak, kurang menggambarkan ya, seperti itu. Nah, untuk reksadana saham saya akan pilih acak saja, misal seperti ini ya, Sukor Invest Equity Fund, seperti itu. Nah, kita bisa lihat, nah seperti ini. Jadi yang warna biru ini adalah grafik dari reksadana pasar uang ya, sangat stabil lurus, seperti itu. Keuntungannya kita bisa lihat di sini 6,29% dalam 1 tahun. Terus kemudian yang warna hijau ini reksadana obligasi atau pendapatan tetap, ada fluktuasinya ya, mulai ada resikonya, seperti itu. Untuk ininya 5,98%, seperti itu. Terus kemudian kalau yang warna ungu ini reksadana saham, kita bisa lihat untuk keuntungannya 29%, seperti itu dalam 1 tahun terakhir. Jadi seperti itu ya. Tapi juga kalian jangan hanya lihat keuntungannya ya, karena di sini juga ada risiko. Bisa diketahui untuk drawdown-nya reksadana pasar uang 0% ya, karena memang sangat kecil risikonya. Kalau ada mungkin hanya 0, atau maksimal 1% lah, seperti itu. Kalau reksadana obligasi ini 6,43 minus. Nah, sedangkan di reksadana saham itu min 25%, seperti itu. Jadi banyak sekali untuk resikonya di reksadana saham ini. Sedangkan ini adalah perbandingannya. Jadi ini adalah perbandingan ketika kita menabung di tabungan bank BRI, kemudian dari deposito Bank BRI, dan juga reksadana pasar uang yang saya tadi sebutkan di produk Sukor Invest Syariah Money Market Fund, seperti itu. Jadi return yang kita dapat dalam 1 tahun ketika kita menabung 10 juta ya, kalau di tabungan bank itu keuntungannya dalam 1 tahun 70.000. Kalau misalnya di deposito bank 260.000, sedangkan di reksadana pasar uang 629.000, seperti itu. Jadi keuntungannya kalian bisa bandingkan sendiri, lebih menguntungkan reksadana pasar uang daripada di tabungan bank dan juga di
deposito bank. Nah, seperti itu ya. Tapi juga yang menjadi catatan ya, jadi ini bukan semerta-merta sangat menarik ya di reksadana pasar uang, tapi tentunya di reksadana pasar uang ini lebih beresiko daripada di tabungan bank dan juga di deposito bank. Makanya keuntungannya lebih besar seperti itu. Jadi kekurangan dari reksadana yang jelas itu tidak dijamin oleh LPS atau lembaga penjamin simpanan. Beda dengan tabungan dan deposito itu dijamin oleh LPS. Jadi kan saya sudah sebutkan tadi ya, dari produk yang saya pilih di Sukor Asset Management ya, dengan produknya Sukor Invest Syariah Money Market Fund, itu kan ada deposito dari Bank Victoria, deposito Bank DKI Syariah, deposito dari Bank BJB Syariah. Jadi ketika bank ini salah satunya bangkrut seperti itu ya, uang yang kita titipkan ke Sukor Syariah Money Market Fund itu juga hilang seperti itu. Berbeda dengan di deposito misalnya, kalau misal dari Bank BRI ini bangkrut ya, itu ada LPS yang menjamin seperti itu. Jadi uang kita tidak akan hilang seperti itu. Tapi juga ada catatannya juga, di deposito itu hanya yang di bawah 2 miliar yang akan diganti. Jadi kalau misal kita punya 3 miliar ya, yang 2 miliar diganti LPS, yang 1 miliar hilang seperti itu jika Bank BRI-nya bangkrut. Nah, seperti itu. Ada yang menjamin kalau yang deposito dan juga tabungan bank. Sedangkan di reksadana pasar uang itu ya sudah, kalau misal ketika bank ini bangkrut ya uang kita hilang. Jadi seperti itu untuk resikonya ketika kita berinvestasi di reksadana pasar uang. Langsung saja saya akan tampilkan hasil investasi saya di reksadana pasar uang ini. Jadi sebelumnya saya akan tampilkan terlebih dahulu tentang riwayat transaksinya. Jadi kita bisa masuk ke bagian yang tengah. Jadi saya akan perlihatkan untuk pembeliannya itu kapan dan ketika video ini dibuat itu kapan. Jadi biar detail ya informasinya seperti itu. Jadi saya membeli produknya itu yang ini ya, Sukor Syariah Money Market Fund, itu pada tanggal 30 Desember 2020 seperti itu. Nah, ketika video ini dibuat itu tanggal 12 Maret 2021. Jadi sekitar 2 bulan lebih ya, seperti itu saya membeli produknya. Jadi saya membeli produknya sekitar 2 bulan lebih sebesar Rp500.000. Nah, untuk hasil investasinya kita bisa masuk ke bagian yang portofolio. Nah, saya masukkannya ke dana darurat ya. Jadi untuk reksadana pasar uang saya masukkan di dana darurat. Untuk beli motor ini reksadana obligasi, sedangkan dana pensiun ini reksadana saham seperti itu. Kita bisa masuk ke dana darurat. Nah, seperti ini ya. Kita bisa pilih yang di pasar uang seperti itu. Kita bisa lihat keuntungannya berapa. Nah, seperti ini. Jadi saya berinvestasi sebesar Rp500.000 selama 2 bulan dan keuntungan yang saya dapat Rp4.795 atau 0,96%.